Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan kasih Tuhan, selamat sore, selamat kita berjumpa lagi hari ini Jumat 25 September 2020 dalam ibadah doa dengan perenungan pembelajaran firman Tuhan. Masih secara online karena situasi yang masih belum memungkinkan kita kembali di gereja untuk tengah minggu ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat mengikutinya di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Terus berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan untuk kita kembali lagi memahami terus apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh tetap kuat, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan dan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi dalam ibadah doa dan perenungan pembelajaran firman-Mu. Kami semua bersama-sama jemaat Tuhan di rumah masing-masing secara online, mereka akan mendengarkan bersama-sama di dalam doa untuk terus belajar mengerti rencana dan kehendak Tuhan lebih jauh melalui kebenaran firman-Mu. Dan Engkau ada bersama dengan kami. Engkau berfirman lagi buat kami sore hari ini. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan roh jahat. Singkirkan jauh-jauh. Roh Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih. Memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dan tolong hamba-Mu dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kekuatan, kesanggupan, hikmat, urapan yang daripada Tuhan sendiri. Engkau hadir bersama tengah kami dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan dan pembelajaran sore hari ini saya ambil dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalimat dalam ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara, menunjukkan adanya pelajaran dan pemahaman. Ya, saya ulangi, menunjukkan adanya pelajaran dan pemahaman bahwa pikiran kita ini harus selalu diisi dan terisi dengan firman Tuhan. Pikiran kita harus selalu diisi dan terisi dengan firman Tuhan. Perhatikan hal-hal yang tersebut di dalam ayat ini. Itu semua adalah menunjukkan ajaran firman. Ajaran firman Tuhan yang harus dipahami oleh kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, oleh umat Tuhan. Ya, dipahami dan dimengerti. Karena itu adalah firman. Dan firman yang harus memenuhi pikiran kita. Firman yang harus menguasai pikiran kita. Kita hidup di akhir zaman, di mana iblis kuasa kegelapan akan terus bekerja, berupaya dia untuk mengganggu, untuk menghalang-halangi kita. Nah, itulah sebabnya pikiran ini harus benar-benar dipenuhi dengan firman. Sebab pikiran yang tidak diisi, tidak dipenuhi dengan firman akan mudah dikendalikan oleh iblis. Akan mudah dikendalikan oleh iblis. Karena iblis juga tahu betul apa yang kita pikirkan dan kita renungkan itu akan menjadi kenyataan. Iblis tahu juga itu. Dia juga mengerti. Itulah sebabnya
Iblis selalu berusaha dan berupaya untuk terus mempengaruhi pikiran kita, agar pikiran ini dipenuhi dengan hal-hal yang buruk dan jahat lebih daripada firman Tuhan. Ya, dia ingin supaya hal yang buruk dan yang jahat itu terus ada dalam pikiran kita, menjauhkan kita dari firman. Nah, itulah sebabnya melalui ayat ini Rasul Paulus menasihatkan jemaat Filipi dan juga buat kita sekarang. Saya katakan hal-hal yang tersebut di dalam ayat ini itu adalah firman. Itulah ajaran firman yang harus ada dalam pemikiran kita. Ya. Apabila kita lengah sedikit saja, dan pikiran kita terpaku, saya selalu katakan kita larut, terpaku, larut pada masalah dan persoalan yang ada, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, maka masalah dan persoalan itu tidak akan terselesaikan. Saya ulangi, apabila kita lengah sedikit saja dan pikiran kita terpaku, larut pada masalah dan persoalan yang ada, maka masalah persoalan itu tidak akan terselesaikan, bahkan akan menjadi rumit dan bertambah berat. Bertambah berat karena kita lengah. Yang mengakibatkan, kalau kita sudah lengah, lalu akan bertambah berat, bertambah rumit, mengakibatkan kita akan menjadi bimbang. Kita akan menjadi ragu. Kita menjadi putus asa. Kita menjadi tawar hati. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dan jika kita menjadi bimbang, ragu, khawatir, takut, tawar hati, maka dipastikan doa-doa kita tidak memperoleh jawaban. Kalau kita sudah ragu, larut dengan keraguan, dengan kebimbangan, doa kita tidak akan memperoleh jawaban. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Ada ayat firman Tuhan yang menunjukkan, Yakobus 1 ayat 6 dan 7, orang yang bimbang akan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin, dan digambarkan mereka tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang seperti gelombang laut, kesana kemari tidak menentu, dan akhirnya orang yang bimbang itu tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ini firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sebaliknya, jika kita melakukan firman Tuhan dan merenungkan dengan baik firman itu, serta menaruh, mengisi sepenuh-penuhnya dalam pikiran kita, kita taruh firman itu sepenuh-penuhnya, kita isi dalam pikiran kita sepenuh-penuhnya, maka ayat yang sudah sering saudara dengar baca, Mazmur 1 ayat 2 dan 3, siang dan malam merenungkan Taurat, firman itu ada, terisi dalam pikiran kita, Mazmur 1 ayat 2 dan 3, maka ada jawaban, akan ada keberhasilan. Karena firman itu ada, firman itu memenuhi, firman itu menguasai kita. Akan ada jawaban, siang hari malam merenungkan. Yohanes 15 ayat 7, saudara, dikatakan di sana, jika firman itu ada, firman itu tinggal, firman itu memenuhi pikiran kita, maka dikatakan dalam ayat itu, minta apa saja yang dikehendaki, minta, maka kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan. Tetapi mari biarlah pikiran kita dipenuhi dengan firman. Pikiran ini selalu terisi dengan firman. Saudara-saudara, memang tidak semua orang dapat menguasai pikirannya jika tidak punya landasan yang kuat dalam firman Tuhan. Tidak semua orang dapat menguasai pikiran jika tidak punya landasan yang kuat dalam firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, jangan sekalipun, jangan sedikit pun
memikirkan hal-hal yang negatif. Ya. Jangan sekalipun, jangan sedikit pun memikirkan hal-hal yang negatif. Kembali lagi, jangan larut dengan masalah dan persoalan. Memang masalah persoalan akan datang. Kita akan alami pasti, mau tidak mau. Ya. Tapi jangan kita larut. Ya. Mari kita datang dan berserah kepada Tuhan. Mari kita yakin, kita berdoa. Firman itu kita taruh terus dalam hidup ini, dalam pikiran kita. Filipi pasal 3 ayat 1 dan 2. Ayat hafalan yang sudah sering saudara dengar. Filipi 3 ayat 1 dan 2. Cari perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Ya, dalam ayat 1 Filipi 3, cari perkara yang di atas. Ayat 2, pikirkan perkara yang di atas. Ya, menunjukkan ya bahwa sangatlah penting mengisi pikiran ini dengan firman Tuhan setiap hari. Sangatlah penting. Sekali lagi, mengisi pikiran, carilah ya perkara yang di atas, puji Tuhan. Ya, pikirkan. Artinya bagaimana surga, firman memenuhi pikiran kita. Tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apa yang ada di pikiran. Perhatikan kalimat ini. Apa yang ada di pikiran itu akan terfleksikan dalam tindakan kita. Saya ulangi, apa yang ada dalam pikiran itu akan terfleksikan, akan menjadi kenyataan ya dalam tindakan kita. Ya, menjadi kenyataan dalam tindakan kita. Ya. Pikiran jahat, tindakannya jahat. Pikiran buruk, tindakannya buruk. Ya, tetapi pikiran yang baik seperti tersebut dalam ayat pokok ini, ya, apa yang manis, apa yang suci, apa yang mulia, itu nanti akan terfleksikan dalam tindakan kita. Ya, dan itu adalah firman. Puji Tuhan. Kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya akan membawa kita kepada kegagalan. Ya, kalau kita larut terus-menerus dan kita diperdaya oleh kebimbangan, kekhawatiran dan sebagainya, kita akan dibawa kepada kegagalan. Untuk itu mari, buanglah semuanya itu. Kalau itu datang, buanglah, ya, dan arahkan hanya kepada Tuhan. Arahkan hanya kepada Yesus. Puji Tuhan. Amsal 24 ayat yang ke-10. Dalam kitab Amsal 24 ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, ya, pada masa kesulitan, persoalan dan lain sebagainya, kita larut, kita menjadi bimbang, kecillah kekuatan. Orang kalau kekuatannya sudah kecil, tidak ada daya. Ya. Itulah sebabnya mari, ya, biar kita kuat di dalam Tuhan. Firman Allah katakan, kuat di dalam firman, kuat di dalam rohnya. Ya, saudara-saudara, kita tidak larut dengan masalah dan persoalan itu. Puji Tuhan. Saya tutup Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 dalam kitab Yosua 1 ayatnya yang ke-8 berkata, Yosua pasalnya yang pertama di dalam ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Perhatikan baik-baik. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, itulah firman. Jangan lupa, ya, renungkan itu siang dan malam. Orang merenung dengan pikiran, merenungkan dengan pikiran. Nah, pikiran itulah diisi dengan firman Tuhan.
Maka dikatakan dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Ada keberhasilan, ada sesuatu yang akan kita terima dari Tuhan. Ya, berkat yang luar biasa, pertolongan yang ajaib, kuasa dan mujizatnya akan terus menjadi nyata. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dengan perenungan dan pembelajaran. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, terus saya himbau, maju terus, tetap setia apapun yang harus dihadapi. Haleluya. Pandang kepada Yesus, lihat kebesaran kuasa Tuhan. Jangan larut. Ya, kita akan hadapi, mengalaminya, tapi tidak larut. Ya, supaya kita berhasil, kita beruntung. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat perenungan dan pembelajaran firman-Mu sore hari ini. Kami diingatkan supaya pikiran kami terisi terus, diisi dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang mulia, yang suci, yang baik, sesuai dengan ajaran firman-Mu, terisi supaya kami berhasil dan kami beruntung. Jauhkan dari kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, kecemasan. Jauhkan itu. Tolong kami Tuhan, haleluya, supaya kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan di rumah masing-masing. Berkat Allah melimpah dalam hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian, anak-anak dalam studi sekolah. Allah berkati. Hamba-Mu terus berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada ini, sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jaga lindungi siang dan malam, malaikat sorga menjaga, melindungi, memagari dengan kebenaran firman dan roh-Mu. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan, roh jahat, singkirkan jauh-jauh. Dan berkat Allah melimpah dalam hidup, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka. Dan apa yang mereka terus beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Janji berkat Allah Tuhan limpahkan. Perpuluhan hak milik Tuhan yang mereka bawa, mereka kembalikan. Karena tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Belajar melakukan ajaran firman-Mu. Dan sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga itu, pintu langit sorga Tuhan buka, curahkan dengan limpah bagi jemaat yang sangat mengasihi Tuhan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua, mengampuni segala kekurangan salah kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Bawa kami lagi besok hari Minggu dalam ibadah raya untuk bersama-sama kami bersekutu di dalam Engkau. Dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, diberkati oleh Tuhan. Haleluya.